Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa di dalam pembelajaran firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar satu ayat firman Tuhan, yaitu Kejadian 2 ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saya memberikan judul dari penjelasan firman Tuhan ini adalah Jalani prinsipnya dan kalian akan bahagia. Jalani prinsipnya dan kalian akan bahagia. Memang ayat ini biasanya dikhotbahkan untuk pasangan suami istri atau untuk pasangan yang mau menikah. Tapi tidak salah kalau kita juga sampaikan kepada anak-anak muda supaya mereka juga mempersiapkan diri atau mempunyai persiapan ketika nanti mereka akan menikah. Ada dua prinsip yang harus dijalani oleh pasangan suami istri untuk bisa mendapatkan kebahagiaan menurut ayat ini. Yang pertama adalah prinsip kemandirian. Prinsip kemandirian. Dikatakan di ayat itu, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Meninggalkan ayahnya dan ibunya. Kata meninggalkan di dalam bahasa Ibrani itu azav. Ya, azav. Gambarannya seperti seseorang yang meninggalkan sebuah kelompok atau asosiasi yang pernah dia ikuti. Jadi setelah meninggalkan itu, orang itu tidak lagi bergantung kepada asosiasi itu atau kelompok itu. Bisa bermakna fisik tapi juga bisa bermakna bukan fisik. Ini adalah sebagai bagian dari hidup mandiri. Tidak lagi bergantung kepada kelompok, tidak lagi bergantung kepada institusi, tidak lagi bergantung kepada asosiasi yang pernah dia ikuti. Demikian juga dengan seseorang yang hendak menikah. Tadinya dia berkumpul dengan orang tuanya dan sangat bergantung kepada orang tuanya. Tapi dia harus mempunyai prinsip untuk mandiri sebelum menikah, yaitu bahwa dia harus meninggalkan ayahnya dan ibunya. Tidak lagi bergantung kepada ayahnya dan ibunya, khususnya di dalam pembiayaan hidup. Jadi ini prinsip pertama ini harus dijalankan sebelum dia memasuki keluarga, sebelum dia memasuki pernikahan. Jadi prinsip kemandirian. Dia harus meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk hidup mandiri. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip kesatuan. Maksudnya di sini tentu kesatuan dalam hubungan suami istri. Di ayat itu dikatakan dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kata bersatu ini dalam bahasa Ibrani davak, ya, davak itu artinya melekat atau menempel. Dalam hubungan lebih jauh dikatakan di sini menjadi satu daging. Kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ini prinsip dalam hidup suami istri. Prinsip kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada kata bercerai. Itulah dua prinsip yang penting jikalau pasangan suami istri ingin mendapatkan kebahagiaan. Karena prinsip-prinsip ini datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang menetapkan prinsip-prinsip ini. Oleh sebab itu ketika pasangan suami istri itu menjalankan kedua prinsip ini, yaitu prinsip kemandirian dan prinsip kesatuan dengan penerapannya yang sudah saya jelaskan tadi, maka kebahagiaan itu bisa diharapkan. Maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang dari Tuhan. Jadi apa yang menjadi perhatian kita saat ini? Apa yang bisa kita lakukan saat ini?
Kalau seseorang mau menikah, dia harus siap untuk mandiri tentunya. Jangan bergantung kepada orang tua. Jangan bergantung kepada keluarga. Kalau dia mau menikah, dia harus siap mandiri. Hai anak muda, bekerjalah. Bekerjalah sebelum kamu menikah. Anak muda, bekerjalah. Mandiri. Jangan bergantung pada orang tua kalau kamu mau menikah. Kalau sudah menikah, ingat, tidak ada kata bercerai. Karena prinsip kesatuan ini sangat erat sekali, menempel, melekat. Tidak ada kata bercerai. Bahkan Tuhan Yesus mengutip ayat ini untuk dijadikan pelajaran bagi mereka, bagi orang-orang yang diajarnya, bahwa tidak ada yang bisa memisahkan dari pasangan suami istri karena sudah dipersatukan oleh Tuhan. Luar biasa. Jadi tidak ada pil, tidak ada will, tidak ada orang lain di hati seseorang ketika dia sudah menikah. Prinsip kesatuan. Bapak Ibu, saudara-saudari tentu ingin bahagia bukan? Hai pasangan suami istri tentu ingin bahagia bukan? Maka itu jadikan prinsip ini menjadi bagian hidup Anda. Mandiri, jangan bergantung kepada orang lain atau orang tua, dan bersatu dengan istri, dan tidak boleh ada kata bercerai. Tidak boleh ada kata bercerai. Tuhan memberkati. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan pelajaran penting bagi kami, pasangan suami istri atau pasangan anak muda yang ingin menikah, supaya kami menjalankan prinsip-prinsip dari sebuah pernikahan, yaitu prinsip mandiri dan prinsip kesatuan. Tidak bergantung lagi kepada orang tua, dan juga tidak ada kata bercerai dalam kehidupan setelah menikah. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pasangan suami istri, kalian anak muda yang berpacaran yang sudah mendengar khotbah ini dan mendapat berkat, sampaikan kepada yang lain, supaya yang lain juga mendapat berkat yang sama. Jangan lupa subscribe dan loncengnya diklik di monitor. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Tuhan memberkati.